I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaraca. Nah, pada video ini IWB ingin membahas sebuah hot info dari MotoGP. Jadi kita tidak boleh ketinggalan tentang MotoGP, Cak. Soalnya setiap jengkal informasi IWB ingin share dalam sebuah video khusus seperti ini supaya sampai tercerahkan. Ngomong-ngomong ini jadi gelap ya, bentar. IWB akan terangkan seperti ini. Nah, lebih enak kayak gini kan? Ya, oke Kang Mas ya. Jadi Cak, informasi buat sampean, Cak. Ternyata kali ini ada hot info di mana Valentino Rossi kesel dengan kinerja Film Stewart yang dikatakan tidak konsisten. Ternyata sekelas Valentino aja kesel nih gara-gara kemarin Jorge Martin yang mana mereka tidak serta-merta melakukan punishment atau penalti, long lap penalti ataupun mundur grid gara-gara insiden pada saat start dan di tikungan pertama sehingga membuat Luca Marini pun loser, Kang Mas. Dan ternyata Rossi melihat bahwa Film Stewart ini lumayan tidak konsisten. Rossi menyoroti kinerja Film Stewart yang menurutnya kurang oke, tidak bagus, tidak kompeten. Dan ini dikatakan Valentino pada saat diwawancarai oleh salah satu media. Dan ternyata Cak memang cukup kritis ya kalau kita perhatikan. Nah, kata Valentino, terjemahkan dari MotoGP, mereka kacau, aku tidak mengerti mengapa hal seperti ini harus diputuskan di akhir balapan. Di sana Martin start dengan tenaga super karena dia memakai ban lunak. Dia tahu bahwa tikungan pertama dia harus gila, tapi dia melakukannya terlalu berlebihan. Dia datang dengan sangat kuat, menyentuh Quartararo dan memicu insiden yang menyebabkan 3 atau 4 pembalap terjatuh. Menurutku sangat sederhana, seharusnya mereka langsung memberikan long lap penalti kepada Martin, itu saja. Bukannya harus menunggu akhir balapan yang membuat Martin menyerang Luca dan Luca terjatuh. Panel Stewart menurutku harus cepat menentukan hal-hal kecil dengan sigap, seperti mereka memberikan long lap penalti kepada Quartararo contohnya. Sebaliknya dalam hal-hal besar, seseorang seperti Martin yang mungkin menduduki posisi kedua di kejuaraan dunia, namun dia membuat banyak pembalap crash dan seolah-olah mereka menunggu untuk memutuskan seperti harus berbicara dengan orang lain terlebih dahulu baru mereka berani memutuskan. Yes, itu ya kritikan keras ya. Karena memang seolah-olah kok harus konsultasi dulu nih Film Stewart kalau tidak langsung bergerak. Dan ini dicurigai Valentino Rossi bahwa Film Stewart yang bercokol di sana, yang standby di sana, kayak nggak punya opini sendiri, Cak. Jadi seperti konsul dulu, baru kemudian memutuskan. Dan ini kata Valentino Rossi konyol. Jadi sekali lagi, Film Stewart kena kritik lagi berdasarkan yang sudah terjadi berkali-kali, mulai dari Binder di penalti tapi tidak dilakukan pada Pecco, kemudian seharusnya Martin di penalti tidak dilakukan dan justru malah dibiarkan, padahal Fabio Quartararo dengan sigap langsung di penalti oleh Film Stewart. Ini adalah kritikan yang memang menohok, Cak. Nah, itu dari Rossi, share kesampaian biar tahu kondisinya. Dan ternyata Kang Mas, ada lagi konfirmasi nih, Cak. Jadi kan sampean tahu bahwa IWB kemarin sempat nge-share kesampaian tentang hot issue di mana Pertamina sedang mendekati tim dari Ducati dan kita prediksi timnya adalah VR46. Jadi sampean tahu ya, kalau sampean mengikuti Iwan Banaran bahwa VR46 ini kemungkinan besar akan ditinggalkan Moni karena Moni akan mundur dari MotoGP dan sepertinya sebelumnya ya untuk isu-isunya akan digantikan oleh eBay. Akan tetapi Kang Mas, ternyata dilalah, Cak, ada sebuah hot issue yang lebih tangkep beberapa minggu terakhir ya, sebelum akhirnya WB beranikan diri untuk membuat video kemarin. Dan ternyata mulai terbukti karena dikonfirmasi sendiri oleh Pertamina ya. Jadi informasinya dari Bapak Fajar Joko Santoso memberikan konfirmasi bahwa Pertamina memang akan menjadi sponsor utama VR46. Gila, ini sebuah hot news, breaking news buat sampean, walaupun mungkin belum diumumkan. Memang mereka sedang bernegosiasi, sedang berbicara sampai final, hingga pada akhirnya nanti akan diumumkan. Pertamina akan mengambil posisi baru sebagai sponsor utama VR46 Racing Team dan saat ini tengah
dalam pembahasan. Yes, ini ini luar biasa, Cak. Jadi artinya memang semua yang sudah di-share kemarin, isu-isu perkara Pertamina sedang bernegosiasi untuk menjadi sponsor utama tim MotoGP, itu betul-betul fix, bukan hoax ya, betul-betul ada ya, terbukti adanya walaupun belum official. Money VR46 yang nantinya akan berubah menjadi Pertamina VR46. Yang menjadi pertanyaan adalah, kira-kira, Cak, jika Pertamina nanti seperti apa liverinya? Ya, ini akan menarik karena kita tahu Pertamina identik dengan warna biru dan putih. Apakah nanti livery dari tim Muni akan berubah menjadi biru dan putih? Ini menarik sekali, kita akan tunggu seperti apa. Dan Kang Mas, yang paling hot lagi adalah ternyata ada sebuah isu yang disebarkan oleh salah satu media asing. Ya, media ini mengendus adanya pergerakan di mana ternyata tim manajer dari Marc Marquez sedang negosiasi dengan Gresini Ducati. Ini gila, Kang Mas. Jadi ini kentir, Kang Mas. Makanya IWB share kesampean, IWB buat video ini supaya sampean tahu perkembangannya. Jadi konfirmasi dari salah satu media tersebut ya. Kita sebut saja medianya adalah El Periodico. Ini adalah media luar yang memberikan konfirmasi semacam rumor bahwa ternyata diam-diam manajer dari Marc Marquez, yakni Jaime Martinez, sedang gerilya. Dan kita tahu sebelumnya bahwa sempat tersiar kabar bahwa KTM saat ini berusaha keras supaya bisa memberikan seat buat Marquez. Alhamdulillah, Cak. Jadi kita tadi interrupt sebentar. Kita sholat dulu maghrib. Oke, Kang Mas, kita lanjut ya. Jadi informasi yang diberikan oleh El Periodico, sebuah media yang cukup terkenal, memberikan konfirmasi bahwa dicurigai ternyata ada pergerakan gerilya dari manajer Marc Marquez, Jaime Martinez. Jaime Martinez bisa saja menyetujui solusi masa depan dengan Gresini. Itulah rencananya, atau mereka akan kehilangan pembalap seperti Marc Marquez. Negosiasi bisa saja dibatalkan jika tuntutan Marc pada Honda agar menarik sebanyak mungkin insinyur Eropa berbakat di tubuh HRC dikabulkan. Martinez disebut meminta Honda untuk memenuhi tuntutannya dalam merekrut insinyur-insinyur berbakat Eropa guna mendorong kebangkitan mereka di tahun 2024. Itulah rencananya, atau mereka akan kehilangan pembalap terbaik seperti Marquez. Satu-satunya hal yang dapat mempertahankan Marquez di Honda adalah munculnya proyek revolusioner yang dilakukan oleh talenta Eropa. Karena Honda punya uang, mereka punya budget yang sangat besar untuk mendapatkan orang terbaik. Jika Marquez tidak melihat reaksi yang nyata dan autentik, seperti kedatangan orang-orang jenius, teknisi terbaik terhadap proyek tersebut, maka dia akan pergi. Itu konfirmasi dari El Periodico. Jika kita perhatikan, Cak ya, Marquez ini memberikan konfirmasi bahwa yang menjadi prioritas utama dia adalah Honda. Jadi kalau memang Honda bagus, Honda oke, maka dia akan tetap bersama Honda. Dan sekali lagi, dari konfirmasi media tersebut, maka bisa kita simpulkan ada semacam ultimatum dari Marquez dan juga semacam strong request dari Marquez supaya Honda merekrut orang-orang terbaik dari Eropa. Ini menarik sekali ya. Kita harus akui bahwa saat ini mereka tertinggal dengan Eropa. Jadi kita perhatikan memang harus ada gebrakan yang cukup signifikan dari sekedar hanya revolusi tanpa ada mekanik yang bisa ditarik. Mekanik Eropa maksudnya ditarik oleh Honda ke tubuh HRC. Kita lihat seperti apa. Apakah betul isu ini kalau dari kacamata pribadi memang agak mustahil ya, Cak ya. Marquez ke Gresini itu agak mustahil. Karena kalau kita lihat sejauh ini memang tidak ada sounding sama sekali bahwa Marquez akan ke Gresini, dan kita tahu bahwa Gresini pun salah satunya yang sangat santer justru Joan Mir bisa saja berpotensi meninggalkan Honda dan bergabung dengan Ducati Gresini. Apapun masih terbuka mengingat saat ini memang semuanya masih misterius dan misterius. Untuk seat siapa saja yang akan mengisi karena tahun depan ini memang ada beberapa yang sudah kosong. Dan yang jelas Kang Mas, konfirmasi pula bahwa Zarco sudah resmi bergabung dengan LCR Honda, dikontrak selama 2 tahun penuh ya. Jadi sama harus tahu kontraknya cukup menggiurkan, makanya Zarco bisa ke Honda. Dan bahkan Zarco memberikan konfirmasi bahwa dia tidak nekat, Cak. Jadi Zarco sendiri cukup percaya diri bahwa Honda akan bangkit, sehingga pada saat disodori oleh LCR Honda 2 tahun langsung kontrak dari 2024 sampai dengan 2025, dia sangat optimis Honda akan bangkit. Dia merasa bahwa Honda adalah Honda yang mana pabrikan ini memiliki budget luar biasa, uang luar biasa, dan pastinya mungkin hanya setahun ini yang sangat-sangat ketinggalan. Akan tetapi Zarco percaya diri bahwa Honda akan menunjukkan tarinya entah tahun depan atau mungkin tahun setelahnya. Jadi yang jelas konfirmasi LCR Honda sudah mengikat Zarco dan sepertinya akan tetap bersama Nakagami karena soundingnya memang Nakagami akan diperpanjang kontraknya. Bagaimana line up MotoGP tahun depan? Ibu sudah siapkan buat sampean semuanya.
supaya sampai tercerahkan siapa saja dan bagaimana line up MotoGP di tahun depan. Oke, setelah semuanya clear dari para pembalap dan juga kontrak yang sudah dirilis oleh pabrikan, maka berikut yang bisa kesampaian line up MotoGP tahun depan. Pertama, Monster Energy Yamaha MotoGP bisa kita konfirmasi. Fabio Quartararo akan tetap bersama Yamaha hingga 2024. Kemudian akan ditandemkan dengan Alex Rins yang juga sudah tanda tangan kontrak dengan Yamaha sampai dengan 2024. Dan Franco Morbidelli dicoret, Cak. Kemudian Ducati Lenovo tetap mengandalkan Pecco Bagnaia sampai dengan 2024. Bastianini juga dengan 2024. Lalu Aprilia Racing masih mengandalkan Alex Espargaro dan juga tandem Maverick Viñales dan sama tahunnya hingga 2024. Kemudian Repsol Honda dipastikan Marquez tetap bersama mereka sejauh ini dan juga Joan Mir sampai dengan 2024 tetap bersama Honda. Lalu Red Bull KTM Factory Racing, Jack Miller dan Brad Binder tetap diikat, akan tetapi Miller hanya sampai dengan tahun depan, sementara Brad Binder diikat langsung. Mereka puas dengan Binder dan diikat hingga 2026. Jadi memang langsung melejit, Cak. Gila, itu 2 tahun langsung nih. Kemudian Gresini Racing MotoGP akan tetap mengandalkan Alex Marquez yang diikat hingga 2024. Tetapi untuk menggantinya Fabio Di Giannantonio siapa belum tahu, karena Fabio diprediksi akan ditendang oleh Ducati Gresini. Jadi kita lihat saja siapa pengganti dari Fabio. Nah, untuk peramal Ducati, Jorge Martin masih tetap bersama mereka hingga 2024. Tetapi Johann Zarco dipastikan melejit atau dilempar, ya bukan melejit sih, maksudnya pindah ke LCR Honda. Jadi kita belum tahu siapa pengganti Johann Zarco nanti, apakah Morbidelli ataukah siapapun, ya kita belum tahu. Kita lihat saja seperti apa nanti. Kemudian Moni VR46 sejauh ini to be confirm, nanti masih belum diumumkan. Jadi tahun ini masih mengandalkan Luca Marini dan Marco Bezzecchi. Tahun depan kita belum tahu. Kabarnya Bezzecchi minta gaji naik pada Rossi. Dan Test3 gas-gas masih Pol Espargaro hingga 2024 dan Fernandez hingga tahun depan. Akan tetapi memang saat ini sedang ada kabar atau rumor di mana gas-gas sedang berusaha supaya Pedro Acosta bisa bersama mereka. Jadi siapa yang ditendang kita lihat nanti. Sementara terakhir adalah LCR Honda akhirnya merekrut Johann Zarco sampai dengan 2025 dan Nakagami. Honda kontraknya akan berakhir di 2023 tapi rumornya akan diperpanjang tahun depan. Jadi ini adalah konfirmasi line up MotoGP yang bisa kesamaan semuanya, update paling update Kang Mas ya. Jadi itu tadi, Cak, konfirmasi tentang MotoGP yang memberikan konfirmasi bahwa ternyata Marquez menekan Honda. Jadi Marquez ini memberikan semacam pressure kepada Honda, meminta supaya Honda bisa membawa tim terbaik dari Eropa untuk gabung bersama HRC. Tentu saja, Cak, ini adalah sebuah kabar yang mengejutkan, isu yang mengejutkan, dan dari kacamata pribadi semuanya memang logis. Apakah nanti akan diluluskan oleh Honda? Apakah HRC akan mendengarkan Marquez? Jika memang Honda berharap Marquez tetap bersama Honda, kemungkinan besar itu sangat besar. Ya, kemungkinan besar itu sangat ada maksudnya ya. Jadi kalau kita lihat memang saat ini yang paling bagus, yang paling the best untuk para kru mekaniknya adalah Ducati. Dan juga tentu saja ya, kita nggak lepas dari motornya pula, tapi juga nggak lepas dari behind the scene person di belakangnya. Siapa yang nyeting, siapa yang ngotak-ngatik elektroniknya yang sangat paham. Karena sampai tahu bahwa Eljo menggunakan Magneti Marelli, yang mana memang secara histori Magneti Marelli ini memiliki hubungan dekat atau memiliki hubungan panjang dengan Ducati. Sehingga bisa saja sih kalau sudah punya uang, bisa aja ditarik tuh namanya engineering ya. Jadi dari pengalaman dia di Ducati bisa aja di-share ke Honda, dan ini akan menjadi sebuah kontribusi positif bagi HRC. Kita harapkan saja semoga Honda mendengarkan Marquez, dan juga kita harapkan dengan semuanya itu akan ada inovasi yang membuat Honda pengembangannya semakin tajam dan tajam. Karena saat ini, Cak, jujur IWB sangat berharap pabrikan Jepang bangkit, dan Honda dan Yamaha. Kita nggak hanya ngomongin Honda sih, tapi Yamaha pula. Tapi Yamaha memang nggak ada kabar yang signifikan, karena Yamaha saat ini hanya ingin memperbaiki motornya, dan mereka cukup pede. Saat ini kelemahan Yamaha hanya kalah pada saat time attacking doang, Cak. Jadi pada saat startnya aja. Tapi race pace rata-rata Yamaha itu nggak kalah dari race pace-nya. Sekali lagi, kecepatan pada saat race. Tetapi untuk mendapatkan posisi yang bagus harus ada namanya kekuatan untuk time attacking, memperebutkan startnya. Jadi pole position kayak atau grid pertama kayak kedua kayak
row pertama, kedua itu sangat penting. Akan tetapi saat ini kelemahan dari Yamaha adalah time attacking, dan ini masih dikejar oleh Fabio Quartararo. Jadi Cak, itu update IWB yang terbaru tentang MotoGP, bagaimana pressure yang diberikan Marquez kepada Honda yang luar biasa, dan jika tidak diluluskan terbuka, kata informasi tadi ya, media tadi, Marquez akan meninggalkan Honda, dan ini akan menjadi bencana buat Honda pastinya. Karena kita tahu Alberto Puig adalah sosok yang memang kadang-kadang kita lihat konyol, dia tidak bisa mencari bibit-bibit muda dan hanya mengandalkan pembalap tua aja ya. Kita lihat seperti itu. Puig ini memang harus ganti, Cak, kalau dari kacamata pribadi. Soalnya ya itu tadi, selalu mencarinya adalah pembalap yang sudah tua. Sekarang Zarco ditarik, umur 33 tahun. Kenapa nggak dari awal aja? Sekarang mereka mengincar Moto2 Raider, digembleng oleh Honda, karena bagaimanapun feeling pembalap muda itu beda dibandingkan dengan yang sudah tua. Itu aja update IWB buat teman semuanya. Kita pantau pula seperti apa perkembangan MotoGP. Dan kalau sama suka video semuanya, like, share, dan subscribe. Oh, jual Cak, sama colak waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekalian.